الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزاه. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta, Zat yang Maha memberi rezeki dan Maha memberi petunjuk. Mudah-mudahan dengan banyak memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah sering-sering kita lafalkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Dengan salawat inilah kita berharap semoga kelak di hari akhir kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam majelis khutbah Jumat yang penuh berkah ini, khatib juga berwasiat kepada diri khatib serta para jamaah sekalian, mari kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara mematuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi bekal kita ketika kita kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ingin mengajak dari khatib dan juga jamaah sekalian untuk merenungi pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam surat Thaha ayat 115 hingga 127. Dalam ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad 'ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu 'azma." Dan sungguh kami Allah telah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat pada dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam di surga, kemudian menciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa,
Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kepada mereka berdua untuk tinggal di dalam surga. Akan tetapi Allah berpesan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa suatu pesan, yaitu agar tidak mendekati satu pohon yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai syajaratul khuldi atau pohon keabadian, serta tidak memakan buah dari pohon ini. Namun kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa lupa dan tidak memiliki kemauan kuat untuk memegang erat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka mereka pun melanggar ketentuan dan peringatan atau nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhairi, seorang ulama dari Syria, disebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan perkataan dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, innama sumiyal insanu li'annahu uhida ilaihi fanasi. Sesungguhnya manusia itu dalam bahasa Al-Quran dinamakan sebagai insan karena dia lupa akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini kembali kepada berita tentang peristiwa lupanya Nabi Adam alaihissalam dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mendekati pohon khuldi dan juga untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi ini. Ayat ke-15 ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk bisa beristiqomah, maka pertama kita harus selalu ingat akan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu-wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian juga kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu para malaikat itu pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pengingkaran iblis, penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam tidak lain karena sikap takabur dan sikap dengkinya. Tentunya perintah sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam tidak lain adalah sujud untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada makhluk Allah yang mulia ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penolakan iblis untuk mematuhi perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam inilah yang menjadikan iblis kemudian mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian dia dikeluarkan dari surga. Lalu dalam ayat 117 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami Allah berfirman, wahai Adam, sungguh iblis ini adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan engkau berdua dari surga, karena jika dia telah berhasil mengeluarkan engkau dari surga, engkau akan celaka. Dalam ayat 116 dari surat Thaha ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa iblis merupakan musuh kita, karena dia akan selalu menggoda dan merayu umat manusia untuk melanggar perintah-perintah Allah, untuk melanggar aturan-aturan Allah. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati terhadap godaan iblis dan bala tentaranya, yaitu para setan.
Dalam ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya engkau, wahai Adam, tidak akan pernah kelaparan di dalam surga, dan engkau tidak akan pernah telanjang. Dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa haus dan juga tidak akan merasa panas di dalam surga. Ini adalah 4 kenikmatan utama yang diperoleh oleh Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka berdua ada di dalam surga. Yaitu yang pertama adalah dipenuhi semua kebutuhan makanan mereka. Kemudian diberikan pakaian-pakaian yang indah untuk menutup aurat keduanya. Kemudian Allah berikan berbagai macam minuman supaya mereka berdua tidak haus selama di dalam surga. Dan mereka juga berada di dalam surga yang penuh dengan kebun-kebun sehingga mereka tidak terkena panas. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat 120 Allah berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon, yaitu pohon khuldi, pohon keabadian, dan juga kerajaan yang tidak akan binasa." Disinilah kemudian setan atau iblis mulai menggoda Nabi Adam dengan menawarkan hal-hal yang tentunya tidak benar, yaitu membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melanggar perintah Allah dengan mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya dengan janji-janji kosong, yaitu supaya Nabi Adam hidup kekal dan memiliki kerajaan yang tidak akan binasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat 121 Allah berfirman, "Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma وَطَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ." Lalu keduanya, yaitu Adam dan Hawa, memakan buah khuldi tersebut. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka berdua, dan mulailah keduanya menutup aurat mereka berdua dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, maka sesatlah dia. Ayat ini menggambarkan bagaimana kuatnya godaan iblis kepada umat manusia, sehingga Nabi Adam pun saat itu tergoda sehingga melanggar pesan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa pun akhirnya memetik buah khuldi itu dan memakannya. Maka turunlah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga pakaian yang diberikan oleh Allah kepada keduanya pun lepas, dan sehingga keduanya menggunakan daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka berdua. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dengan perbuatannya ini, yaitu dengan memakan buah khuldi, Nabi Adam dinyatakan telah melanggar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi sesat. Ada yang menarik tentang ayat ini yang diriwayatkan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa ketika ruh Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan ruh Nabi Adam di lapis langit, maka Nabi Adam pun mempertanyakan tentang perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. "Wahai Adam, karena engkau telah memakan buah khuldi, engkau telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telah mengeluarkan manusia dari dalam surga dan membuat semua manusia menjadi hidup sengsara." Apa jawaban Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, "Wahai Musa, bagaimana engkau bisa mencelamu atas suatu peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan? Bagaimana engkau mencelaku atas suatu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan?" Artinya bahwa semua peristiwa tadi tentang pelanggaran Nabi Adam
semuanya itu atas kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Maka Nabi Musa pun terdiam mendengarkan penjelasan dari Nabi Adam ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ke-122 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Allah memilih Nabi Adam untuk menjadi orang yang dekat kepadanya. Maka Allah menerima taubatnya, kemudian memberinya petunjuk. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada kita bahwa Nabi Adam kemudian memanjatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tercantum di dalam Al-Quran juga, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguh kami berdua telah berbuat zalim terhadap diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan juga tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi." Maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dalam ayat 123 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Allah berfirman, "Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka." Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah kemudian menghukum Nabi Adam dan Siti Hawa untuk dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di planet bumi yang sekarang ini kita huni. Kemudian Allah mengatakan, "Namun demikian, nanti engkau berdua di dalam kehidupan kalian di muka bumi akan kami turunkan petunjuk-petunjuk berupa diturunkannya kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutusnya para nabi dan rasul untuk bisa diteladani oleh manusia agar mereka hidup dengan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat." Ada satu peringatan dalam surat ke-123 ini bahwa konsekuensi dari keberadaan umat manusia ketika tinggal dan hidup di dunia adalah dikatakan di dalam ayat tadi, "Ba'dukum li ba'din 'adu." Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka dalam kehidupan sosial umat manusia ada potensi untuk saling bermusuhan. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua untuk menghindari permusuhan-permusuhan dengan berbagai macam bentuknya, dan menekankan dalam ayat yang lainnya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam permusuhan dan juga dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam permusuhan dan dalam perbuatan dosa. Tentang ayat ini Ibnu Abbas pernah berkata, "Dhaminallahu ta'ala liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Man qara'a al-Qur'an wattaba'a ma fihi hadahu Allahu min ad-dhalalah wa waqahu yaumal qiyamati su'al hisab." Ibnu Abbas menjelaskan ayat tadi dengan mengatakan Allah memberi jaminan bagi orang yang mau membaca Al-Quran, mau mengamalkan kandungannya, bahwa dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan juga tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Lalu Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran kemudian mengikuti kandungan-kandungan Al-Quran, Allah akan memberi petunjuknya kepada dirinya, kemudian menyelamatkan dirinya dari kesesatan, dan pada hari kiamat kelak dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hisab atau perhitungan amal
yang tidak baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Akan tetapi orang-orang yang menolak untuk mengingatku, yang menolak untuk mengikuti petunjukku, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit, dan kelak di hari akhir di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan dirinya dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam ayat 125, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang semasa hidupnya di dunia jauh dari Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa ya Allah engkau kumpulkan aku sekarang ini pada mahsyar dalam keadaan buta? Maka Allah pun memberikan jawaban, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Begitulah telah datang ayat-ayatku kepadamu, tetapi engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang tidak mau memberikan perhatian pada petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul. Dan juga orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat yang datang dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayat ini dengan ucapannya, dengan firman-Nya, dan sungguh siksa atau hukuman di akhirat nanti itu lebih berat dan lebih abadi. Itulah pesan-pesan yang bisa sama-sama kita renungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 115 hingga ayat 127. Mudah-mudahan mengingatkan kita untuk bisa memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah cobaan, sebuah perjalanan yang harus betul-betul kita jaga supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, tidak lain dengan cara mempelajari wahyu Allah, yaitu kitabullah Al-Quran, semampu yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد، له الملك وله الحمد، هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله